Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Siniar BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa bincang santai di mana saja berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kembali lagi nih dengan saya Kak Imun Manis di edisi kita kali ini tentang pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Dan tentunya sangat berbahagia sekali kita pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita orang-orang hebat di Kabupaten Lombok Barat. Siapa saja beliau? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu. Yang pertama dengan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Bapak Hairudin MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kemudian sosok kita yang kedua, Ibu Kabid PAUD PNM di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dengan Ibu Nuraini Safi'i. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Dan tentunya ini dia orang nomor 1 di PAUD Kabupaten Lombok Barat. Siapa lagi kalau bukan Bunda Khairatun SHI. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, sehat hari ini. Iya, inilah beliau-beliau pada saat ini akan memberikan gambaran terkait pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Kita mulai dengan Bapak Sekretaris kita. Bapak, bagaimana gambaran secara umum pendidikan di Kabupaten Lombok Barat pada saat sekarang ini? Alhamdulillah kalau kita melihat data progres dari pendidikan di Kabupaten Lombok Barat sudah on the track. Artinya peningkatan SPM minimalnya, standar pelayanan minimal di pendidikan Lombok Barat sudah terlayani dengan optimal. Baik, nah kalau terkait dengan PAUD-nya Bunda, untuk PAUD yang HI dan berkualitas seperti apa gambarannya sekarang di Kabupaten Lombok Barat? Iya, kalau kita melihat di sini jumlah PAUD yang ada di Lombok Barat sebanyak 564, di mana dari 564 PAUD itu ada 81 PAUD HI yang tersebar di sekabupaten Lombok Barat. Nah, gambarannya di sini seperti yang sudah kita lihat di dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh Bunda PAUD di dalam peningkatan jumlah PAUD HI yang ada di Lombok Barat. Salah satunya kita telah melakukan pelantikan Bunda PAUD, di mana Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa itu sudah dilantik oleh Bunda PAUD Kabupaten Lombok Barat. Kemudian program kerja dari Bunda PAUD itu sudah beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan. Salah satunya yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat yaitu peningkatan kapasitas Bunda PAUD. Nah, di sini kegiatan itu sudah dilaksanakan. Salah satu program juga yang sudah dilaksanakan dan sedang berjalan ini adalah Roadshow Bunda PAUD, kemudian sosialisasi PAUD HI dan Bintek perencanaan berbasis data. Di sini tujuan kita melaksanakan itu adalah untuk dapat mencari data jumlah PAUD HI yang ada di Lombok Barat, sehingga PAUD HI yang ada di Lombok Barat itu menjadi sesuai dengan jumlah desa yang ada di Lombok Barat, yaitu 122 desa dan kelurahan. Baik, terima kasih. Nah, khusus untuk Bunda PAUD ini, pembinaan yang dilaksanakan di kabupaten itu seperti apa Bunda terkait PAUD ini? Tentunya di tahun 2022 ini banyak hal ya, kegiatan yang sudah kita lakukan di samping juga program kerja untuk Bunda PAUD. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa ada pelantikan dan pengukuhan ya, diawali dari pelantikan dan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan dan juga Desa se-Kabupaten Lombok Barat, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain lagi seperti sosialisasi dan juga Pokja PAUD baik tingkat desa, kecamatan, se-Kabupaten Lombok Barat. Kemudian juga mengevaluasi PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Lombok Barat sekaligus menginventarisir ya, sehingga kita diharapkan bisa mencapai pada tahun 2022 ini target kita adalah satu desa satu PAUD holistik terintegrasi, sehingga sampai dengan sekarang tadi sudah disampaikan bahwa sudah 81 PAUD holistik terintegrasi, dan kita di Kabupaten Lombok Barat ada 119 desa 3 kelurahan ya, artinya 122. Nah, pada akhir Desember ini itu akan terkejar ya, 1 bulan atau 1,5 bulan menjadi 100
2022. PAUD holistik terintegrasi menuju, ini ada lanjutannya, menuju 100% PAUD holistik terintegrasi pada tahun berikutnya nanti 2023. Nah, baik Pak Sekdi mendengar gambaran tadi, kalau secara umumnya untuk program penjaminan mutu di Dinas Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat itu seperti apa, Pak? Banyak sekali yang kita laksanakan ya. Yang pertama, kemarin alhamdulillah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat itu mendapat prestasi harapan lama sekolah tertinggi di NTB salah satunya ya. Kemudian yang kedua, sekarang ada inovasi kita yang sedang menasional karena banyak daerah-daerah lain yang datang ke kita untuk mengetahui inovasi kita, judulnya akselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah. Ini kita garap masyarakat yang usia 25 tahun sampai 58 tahun. Alhamdulillah tahap awal ini kita menggarap warga belajar 6.000 ya, dengan harapan tahun depan rata-rata lama sekolah Lombok Barat itu akan meningkat. Hari ini rata-rata lama sekolahnya 6,42, harapan kita tahun depan bisa 7. Begitu juga seterusnya 6.000, sehingga visi misi Pak Bupati yang menginginkan rata-rata lama sekolah kita 7,19 itu bisa melampaui. Kita targetkan 7,35 di tahun 2024. Nah, selain itu kita berusaha melaksanakan hal-hal yang berbeda yang lainnya. Yang pertama, dari segi pembangunan sekolah-sekolah kita dari tahun ke tahun terus kita tingkatkan, ini kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian peningkatan kapasitas, terutama implementasi dari kurikulum Merdeka. Ya, alhamdulillah banyak guru-guru kita, guru-guru penggerak kita, program sekolah penggerak kita, bahkan implementasi kurikulum Merdeka ini di Lombok Barat banyak sekolah-sekolah kita yang melaksanakan secara mandiri. Ini salah satu ciri atau salah satu yang bisa kita lihat bahwa Lombok Barat ini betul-betul melaksanakan ini secara maksimal. Baik, nah untuk Bunda selanjutnya kalau terkait PAUD tentunya banyak, ini namanya barang baru, banyak program di lapangan, seperti apa yang biasa Bunda temukan terkait PAUD HI ini? Kalau kendala di PAUD HI itu sendiri sebenarnya bisa dikatakan tidak ada, tetapi kendala mereka di PAUD itu adalah pada saat tenaga pendidiknya itu gadis kemudian menikah, dibawa suami, tidak akan bisa mengajar kembali. Nah, kendalanya di situ kalau di PAUD-nya, karena untuk mencari tenaga pendidik pengganti itu kan mereka harus betul-betul menyeleksi. Karena apa? Kita harus bisa melihat 5 layanan di PAUD HI itu harus bisa tersentuh oleh pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di PAUD. Baik. Nah, Bunda, tentunya selama pembinaan berkeliling di Kabupaten Lombok Barat itu tentunya ada cerita-cerita unik, cerita-cerita yang menarik yang bisa dibagi ke teman-teman di Sobat Podcast yang ada, yang akan menonton kegiatan kita pada hari ini. Mungkin bisa diceritakan Bunda cerita-cerita unik yang pernah Bunda temui ketika Bunda melakukan pembinaan? Kalau cerita-cerita unik banyak sekali ya. Artinya begini, kita kalau ke PAUD, turun ke PAUD, itu semisal kita ada apa gitu kan, artinya kita agak kurang fit gitu kan, misalnya dari rumah kita berangkat, ini saya sering seperti itu ya, ini agak lemes misalnya, tapi begitu kita turun ke PAUD itu hawanya akan bahagia ya, karena melihat tingkah pola dari anak-anak kita. Salah satu contohnya gini, Bunda, besok saya tidak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Habis belajarnya A B tiap hari. Oh ya, nanti mau apa belajarnya? Disambung Bu Guru. Oh ya, boleh disambung. Nah, terus kemudian bercerita nih kan, kita kan Bunda PAUD bercerita, ada kemarin program itu kan, kemudian kita bercerita. Nah, ketika kita menyampaikan dan turun ke PAUD yang ada gitu, sambil kita membawa cerita kita nih, tentunya cerita untuk anak-anak PAUD ya. Itu melihat mereka itu sangat luar biasa, antusias mereka, kemudian juga tingkah pola cara mereka menerima apa yang kita pesan, yang kita bawa lewat cerita, itu yang membuat kita bahagia ya.
banyak sekali yang tidak bisa saya ceritakan gitu, bahagianya. Bahagianya Bunda ya. Kemudian untuk Pak Sekdis ini Pak, tentunya sebagai barang baru KM ini ada nggak kiat-kiat dinas kalau ada masalah yang di lapangan dalam mensukseskan implementasi kurikulum merdeka ini? Ada sisi-sisi positif dan negatifnya. Tetapi yang kami lihat di lapangan, implementasi kurikulum merdeka ini banyak positifnya ya. Karena di sana sudah tersedia semua. Ya, tinggal di-download saja oleh teman-teman yang sudah melaksanakan, terutama peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru. Strategi-strategi belajar mengajar yang inovatif, menyenangkan dan mengasihkan itu tinggal diklik-klik sana, dipelajari oleh guru dan bisa diimplementasikan di ruang-ruang kelas di depan anak-anak. Tetapi kendala-kendalanya yang pertama ada beberapa titik yang apa istilahnya blank spot. Nah, tetapi hal seperti itu bisa kita siasatin ya. Guru-guru kita minta saat-saat tertentu jangan pada saat blank spot itu digunakan, tetapi di-download dulu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di lapangan kita harus sabar mengubah mindset berpikir teman-teman guru ya. Teman-teman guru bahwa jadi guru itu belajar seumur hidup, harus dimanapun kapanpun dia terus belajar, bukan hanya mengandalkan sudah menguasai materi ini lalu tidak. Ini terus kita ubah mindset berpikir guru supaya setiap hari terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Kemudian masalah kita adalah untuk peningkatan kapasitas ini belum maksimalnya komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok belajar guru ini dalam rangka untuk peningkatan kapasitas. Nah, kita dorong teman-teman ini untuk mendukung IKM ini. Sekarang sudah mulai muncul MGMP mandiri. Jadi bukan MGMP bantuan dari pemerintah pusat saja. Tapi teman-teman guru di lapangan sekarang sudah sadar diri menggunakan dana sertifikasinya 100.000 atau 50.000 saja setiap bulan. Mereka kumpul di kelompok mata pelajaran masing-masing, mengundang narasumber-narasumber yang relevan, ya, mereka diskusi di sana bagaimana cara meningkatkan proses belajar mengajar yang mengasihkan itu, bagaimana meningkatkan kapasitas menyusun administrasi yang baik, bagaimana meningkatkan kapasitas mengadakan asesmen yang baik. Nah, masalahnya saya rasa itu. Tapi seiring waktu, seiring perubahan mindset berpikir itu, teman-teman di lapangan sedikit demi sedikit sudah meninggalkan hal itu. Baik Bunda, ini terkait usia anak-anak sekolah kita yang idealnya seperti umur anak-anak itu idealnya untuk masuk PAUD itu berapa sih Bunda sebenarnya itu? Nah, kalau kita melihat di sini kan di PAUD itu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal yang itu yang biasa kita sebut dengan taman kanak-kanak itu usia 4 sampai 6 tahun. Sementara di PAUD non formal atau ada yang namanya SPS, ada yang namanya TP, ada yang namanya KB. Kalau kita melihat dari TPA, tempat pendidikan anak itu usia 0 sampai 3 tahun. Tetapi kalau melihat dari kelompok belajar 0 sampai 3 tahun. Nah, di situ kan ada pembeda antara formal dengan non formal. Sehingga kadang-kadang sering disalahartikan perbedaan antara pendidikan formal dengan non formal itu, atau yang biasa kita sebut dengan PAUD formal atau PAUD non formal di situ. Nah, untuk Bunda ini sekarang kan era digital Bunda, anak-anak kan tidak pandang usia sekarang mainnya gadget-gadget itu. Menurut Bunda ini pembinaan atau apa yang kita bisa lakukan idealnya untuk mendampingi anak-anak kita ini biar tidak terlena dengan gadget itu tadi di usia-usia PAUD khususnya. Nah, itulah makanya kita memfokuskan untuk holistik terintegrasi, karena di dalam holistik terintegrasi itu semua bisa mencakup. Ada pola asuhnya, ini kan bisa masuk di pola asuh anak ya, era digital sekarang ini yang sedang kita lakukan, yaitu sosialisasi. Nah, sosialisasi kemudian juga selain sosialisasi bintek kaitannya dengan pola asuh.
Ini kita bekerja sama karena integrasi, bekerja sama dengan organisasi wanita, bekerja sama dengan PKK, bekerja sama dengan Bunda PAUD serta Pokja PAUD yang ada di masing-masing desa dan juga kecamatan dan kabupaten. Dalam upaya apa? Ya, untuk bisa di era digital ini kita melakukan parenting misalnya terkait tentang pola asuh anak di era digital. Apa sih yang dilakukan kalau misalnya anak, karena kita tahu sekarang anak karena sudah zamannya gitu ya, kita tidak bisa memungkiri itu. Anak umur 6 bulan sekarang ini sudah pegang HP. Itu sebenarnya pola asuh yang tidak baik ya sebenarnya. Itu sudah diberikan HP dan mereka lihat, ada banyak kita lihat di media sosial ya, begitu HP-nya ditarik oleh ibunya, anak itu nangis gitu sampai kejang-kejang gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Nah, kita masuk di pola asuh ini, di pembelajaran pola asuh anak di era digital. Itu nanti insya Allah masuk pola asuh anak ini menjadi kurikulum. Kita upayakan di tahun 2023 pola asuh anak ini masuk di kurikulum, sehingga itu nanti masuk semua di sekolah atau di PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Bagaimana menghadapi anak, bagaimana cara mengasuh anak di era digital, apa yang harus kita lakukan ketika anak sudah kecanduan gitu kan, ya kan kecanduan permainan di HP atau kecanduan yang lain-lain yang mereka lihat di HP. Apa yang peran orang tua, apa peran guru, bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, itu nanti ada di situ di pola asuh. Baik Bunda, ini Pak Sekdes terkait kemitraan dengan BPMP dalam upaya mensukseskan IKM itu seperti apa, harapan atau apa yang Bapak ingin capai seperti itu? Ya, seandainya ada 10 jempol itu kita berikan ke BPMP ya, karena luar biasa BPMP ini betul-betul serius dan istiqomah mendukung peningkatan mutu pembelajaran di Lombok Barat ya. Nah, yang pertama yang kami salut, kami dibekali dulu oleh BPMP dan adanya sosialisasi, rakor-rakor. Kemudian teman-teman BPMP juga tidak tanggung-tanggung turun langsung ke lapangan mengadakan pendampingan kepada teman-teman sekolah yang akan melaksanakan IKM di Lombok Barat. Begitu juga hasil dari pendampingan itu, kita di Lombok Barat ini menyebarkan virus-virus itu. Jadi sekolah-sekolah yang sudah diberikan sosialisasi dan pendampingan, kita minta untuk menularkan ke sekolah-sekolah yang belum diberikan sosialisasi. Itu sebabnya mudah-mudahan ke depan di Lombok Barat implementasi IKM ini bisa secara masif, sehingga nilai-nilai positifnya itu bisa dirasakan betul oleh peserta didik. Karena tujuan akhirnya IKM ini tentunya ke anak-anak. Tujuan goal akhirnya adalah untuk peningkatan kecerdasan karakter anak-anak. Ya, harapan kami tentunya BPMP juga tidak bosan-bosannya ke kami. Ya, kita saling urung rembuk, saling diskusi, dan luar biasa teman-teman yang turun itu rata-rata kapasitasnya tentang IKM ini luar biasa. Ya, kita tanya itu ada masalah ini di lapangan, selalu ada jawaban-jawaban cerdas dari teman-teman BPM. Terima kasih BPMP. Baik sobat-sobat yang ada di luar sana, mungkin ada kebingungan LPMP BPMP. Jadi perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Permendikbudristek nomor 11 tahun 2022, LPMP berubah nama menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ini kita ke Ibu Kabid. Kalau kendala dan solusi yang biasa ditemukan ketika Ibu turun ke sekolah-sekolah itu seperti apa, Bu? Secara umum terkait PAUD HI-nya, Bu. Terkait PAUD HI. Di sini kalau kaitannya dengan PAUD HI sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa untuk PAUD HI sebenarnya mereka sudah melaksanakan, hanya saja mereka belum paham apa itu PAUD HI. Sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi PAUD HI, kemudian adanya Bintek perencanaan berbasis data yang kita laksanakan 10 kecamatan ini, luar biasa antusias teman-teman. Mereka tahu sebenarnya PAUD HI dari 5 layanan tersebut sudah mereka laksanakan, dan dari dia tahu membuka ID belajar mereka bisa tahu kondisi lembaga mereka seperti apa. Di situ mereka bisa melihat, oh ternyata kekurangan saya di sini, ternyata kekurangan saya yang ini harus saya selesaikan dengan ini. Dengan adanya
pengetahuan mereka dengan masalah atau akar masalah yang ada di lembaga mereka, bisa mereka melakukan untuk refleksi atau mencari solusi dari kondisi yang ada di lembaganya. Nah, dengan adanya masukan-masukan untuk memberikan atau penyelesaian dari akar masalah yang mereka dapatkan di situ yang ada di lembaganya tersebut, mereka bisa membenahi persatu persatu dari apa permasalahan yang ada di lembaga mereka itu, mereka bisa benahi dengan cara konsultasi ke kami di Dinas Pendidikan, terutama di bidang PAUD, dan kami berikan solusi permasalahan-permasalahan mereka yang ada di lapangan. Baik, nah tadi itu kan terfokus pada PAUD HI. Nah kalau untuk PAUD secara umum Bunda di Kabupaten Lombok Barat, seperti apa masalah yang pernah Bunda temui, kemudian solusi yang Bunda tawarkan ke para kepala sekolah maupun guru-guru kita di lapangan itu seperti apa? Kita paham bahwa tentunya geografis juga mempengaruhi. Mutu masing-masing PAUD itu berbeda-beda. Sehingga tentunya peningkatan kapasitas itu yang kita lakukan. Kemudian pemahaman pemahaman bahwa harus ada jiwa bersaing di hal yang positif. Itu yang kita berikan ini ya, masukan kepada mereka. Karena kalau tidak ada daya saing, mereka tidak ada keinginan untuk maju dan lebih baik atau bisa menyaingi dari yang lain, sehingga diharapkan ke depan itu semua menjadi sama gitu kan, kemudian juga bisa menjadi PAUD holistik terintegrasi. Pernah ada apresiasi secara langsung enggak ketika Bunda melakukan ini di lapangan terhadap apa yang Bunda temui? Iya, tentunya ada. Setiap kita melihat, kita akan memfollow up. Kalau misalnya ini perlu ini, nah kita kemudian membawakan apa yang mereka perlukan. Misalnya kurang di sini, kita melihat APE-nya belum mencukupi misalnya. Setelah kita berkunjung, kita melihat bagaimana supaya mereka PAUD itu bisa meningkat. Nah itu kemudian kita bantu supaya mereka bisa langsung di blow up di tempat Bunda ya. Iya. Baik Pak Sekdis, ini pertanyaan terakhir ini, harapan Pak Sekdis untuk peningkatan implementasi kurikulum merdeka secara umum di Kabupaten Lombok Barat dan mungkin di dunia pendidikan kita di Indonesia. Harapan kita tentunya pada seluruh kepala sekolah baik level SD, SMP yang ada di Kabupaten Lombok Barat, mari bersama-sama kita dukung kegiatan implementasi kurikulum merdeka ini, karena menurut kami implementasi kurikulum merdeka ini merupakan teori baru, paradigma baru pendidikan kita itu titik tekannya pada kolaborasi dan komunikasi. Nah, IKM ini harus dilaksanakan secara bersama-sama, kolaborasi, tapi bukan sekedar hanya dilihat saja kurikulumnya, tetapi tidak betul-betul mendarah daging ke anak-anak. Titik tekan IKM ini setelah kita bedah itu, kurikulumnya ini memberikan ruang kepada anak-anak untuk kerja proyek sekarang ini, kerja proyek. Jadi maksudnya anak bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga dalam situasi dan kondisi seperti itu anak-anak bisa bertukar pikiran, saling menguatkan kelemahan, saling membantu, saling bergotong royong, sehingga tidak ada hal-hal seperti yang dikatakan Bunda PAUD tadi, contoh-contoh yang betul-betul kita tekan di Lombok Barat ini, bullying dan sebagainya itu. Dan dengan kegiatan proyek ini, insya Allah kebersamaan di Lombok Barat itu akan semakin maksimal. Sekali lagi kepada seluruh kepala sekolah, mari kita sukseskan IKM ini di Lombok Barat. Hampir 400 sekolah kita SD SMP mudah-mudahan bisa melaksanakan IKM, karena breakdown-nya nanti, hasilnya nanti tentunya akan dirasakan oleh peserta didik yang ada di Lombok. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Selanjutnya Bunda, untuk pesan-pesan Bunda, harapan-harapan Bunda terkait dengan PAUD holistik dan PAUD berkualitas di Kabupaten Lombok Barat. Harapan saya dengan adanya sosialisasi dari kegiatan yang kita laksanakan berkaitan dengan roadshow Pendas PAUD, sosialisasi PAUD HI dan Intek Perencanaan Berbasis Data ini, dengan jumlah PAUD yang ada di Lombok Barat sebanyak 564. Akhir dari pelaksanaan kegiatan ini kami akan mendata lagi jumlah PAUD HI yang ada di Lombok Barat, sehingga
lengkap jumlah PAUD yang ada di Lombok Barat sesuai dengan jumlah yang sekarang 564 itu. Baik, terima kasih. Terakhir ini buat Bunda ini harapannya, pesan-pesannya untuk pendidikan PAUD di Kabupaten Lombok Barat. Ya, pesannya tentunya kepada para pengelola PAUD, kemudian juga para pendidik PAUD, kepala sekolah dan para pendidik PAUD, untuk mari kita meningkatkan kualitas pendidikan PAUD kita ya di Kabupaten Lombok Barat dengan mengikuti program yang ada, kemudian juga mari sesuai dengan arahan ya PAUD menjadi 100% PAUD holistik terintegrasi. Setelah kita melaksanakan kegiatan kita roadshow, kemudian sosialisasi PAUD holistik terintegrasi 10 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. Nah, setelah memahami apa itu PAUD holistik terintegrasi, mari segera kita melaksanakan untuk menuju 100% PAUD holistik terintegrasi. Karena kita melihat bahwa ada banyak sekali PAUD yang layanan PAUD holistik terintegrasinya sudah ada tetapi belum dicantumkan menjadi PAUD holistik terintegrasi. Baik, terima kasih Pak Sekdis, Bu Kabid, Bunda PAUD atas waktunya. Sobat senior di mana saja berada, semoga dengan kita berkolaborasi, bermitra, kita bisa bersama-sama mencegah tiga dosa besar dalam dunia pendidikan. Dan kita akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar baru membeli buku, memakai baju dan tas berwarna kuning. Mari kita berpadu menjamin mutu untuk pendidikan yang berkualitas, maju dan berdaya saing. Terima kasih, sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya dengan kami Baik Haimun di edisi siniar Bincang Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.